Halo teman-teman YouTube, di video kali ini saya ngajak teman-teman semua untuk melihat dan merasakan vibe berkendara di jalanan sempit, tanjakan, rame. Ya, jalan ini disebut ya Kelo 44 ya teman-teman. Bagi mereka yang terbiasa, rute ini oke-oke aja ya. Cuman kalau untuk pemula, rute ini cukup tricky dan sangat merepotkan pasti. Di video kali ini saya menggunakan Datsun Go 3 baris. Idealnya di sini sih mobil yang tenaganya cukup besar dan berpenggerak roda belakang. Cuman kita adanya ini ya, mobil ini sedikit kita paksa dan kita harus fokus untuk menjaga ininya ya, menjaga grip sama tenaganya biar nggak hilang gitu. Teman-teman bisa lihat juga di depan Innova Reborn sama apa itu, mobil Leo ya. Nah, Reborn itu dengan gampangnya nyalip Honda Mobilio ini karena memang mobil itu berpenggerak roda belakang dan mesinnya diesel ya 2400 cc. Widih, ngeri. Nah, kalau untuk mobil ukuran yang saya pakai ini ya RPM-nya tinggi, terus ya kalau di tanjakan itu ketahan ya ban depannya spin. Nah, di situ merepotkannya. Di Mobilio depan saya ini pun sebenarnya sama, cuman tenaganya sedikit lebih besar dari ini, jadi mobilnya enteng-enteng aja. Kalau di Datsun ini aja udah segini, ini udah hampir 3.000 ya. Tapi dibanding LCGs yang lain ya teman-teman, kalau untuk nanjak-nanjak gini Datsun Go ini lebih bertenaga. Kebetulan di sini habis hujan ya teman-teman, jadi jalanan basah. Ada beberapa yang licin juga, ada tanah yang uh, maksudnya tanah itu di jalan gitu, tanah tebing itu turun ke jalan di bawah arus hujan gitu. Nah, untuk tikungan seperti ini penumpangnya cuma 2 orang, Datsun Go ini pakai dua itu masih oke, tenaganya masih bagus. Tapi kalau untuk Sigra 1000 Agia itu sedikit ini ya, yang saya rasain ya, atau saya jarang-jarang bawa mobil itu, tenaganya agak, untuk nanjak itu agak berat. Jadi dari awal kita udah bejek gasnya supaya dapat nanjak gitu ya teman-teman. Nanti kalau udah punya kesempatan ini saya salip ini mobil Leo. Jalanan kelok-kelok ini nggak selalu rame ya teman-teman. Di jam-jam sibuk kayak siang, sore, terus nanti malam. Kalau malam itu truk ikan banyak lewat sini. Nah, ini tanjakan yang susah, belokannya tajam.
Itu pinggirannya ada lubang yang dalam juga itu. Over 3 tapi pasti kurang balik lagi ke gigi 2. Datsun Go ini rasio giginya itu beda. Dari 2 ke 3 itu gapnya terlalu jauh. Jadi misalkan di RPM 2 itu di gigit 2 itu RPM-nya cuma 2000. Nah, kalau di gigi 3 itu bahkan bisa turun sampai 1000. Jadi kita nggak ada tenaga. Harusnya kita kasih 2 itu agak panjang dikit seperti ini sampai di hampir 3000 baru kita oper. Baru dia agak dapat. Kalau enggak mesinnya akan ngelitik ke teman-teman. Balik kedua lagi. Mungkin di sini ada kesempatan untuk salib ya. Ada tenaganya hilang. Bertiga tapi balik lagi kedua ini. Tadi saya ngoper dari 3 ke 4 itu di RPM 3000. Kalau di bawah itu nggak sanggup ya teman-teman. Ini udah kelok 20. Dua lagi. Ini kayak sikennya balap MotoGP ya. Dari belok kanan langsung banting belok kiri. Belok 21. Di sini banyak jalan yang gak rata di tanjakan itu. Jadi mau tidak mau kita terpaksa ya, kalau enggak ya nggak naik. Walaupun jalannya jelek ya hajar aja. Nah makanya FWD di sini memang kaki-kakinya akan lebih cepat rusak. Saya tidak menggunakan AC ya teman-teman, karena di sini masih pagi, cuacanya dingin, kecuali hujan nanti kan kaca ngembun, makanya harus AC. Hajar lagi, aduh. Kita ketemu lagi sama mobil Ribbon yang di depan. Kayaknya mobil itu kehalang ya sama Avanza yang agak santai nanjaknya. Nah kalau udah gini, Datsun Go minta satu ya. Di sini kita berdua aja. Di rute ini kendaraan yang lewat sini cukup variatif ya teman-teman. Ada yang mobil pribadi, terus bus juga, motor juga banyak, truk juga ada. Tapi karena ini masih pagi, truk itu biasanya lewatnya agak sorean, nanti sampai malam. Aduh, susah. Ada motor di depan. Kasihan juga nanti kalau kita paksa, akhirnya motor ini kaget ya. Bukan motornya sih, pengendara motornya.
Batuk Pak Haji. Di sini kita petik aja deh motornya. Ini Avanza S 1,5. Ya torsinya gede, jadi dia bisa santai aja nanjak gitu, nggak perlu dibecek-becek kayak Datsun ini. Kita potong aja lah. Ini kelok berapa ini? Ini agak berat dikit nih. Ini yang nanjak panjangnya gitu. Ini agak panjang dikit, ada sekitar 400 meter kalau nggak salah nanjaknya. Nggak kuat pakai IG3, balik kedua lagi. Udah kelok 30. Nanti sampai di kelok 44 kita ngopi dulu bentar. Nah, kita bisa santai dulu. Kalau saya pribadi ya teman-teman, walaupun udah biasa lewat sini, saya merasa ini rute yang cukup berat ya buat saya, cukup agak susah. Innova Ribbon tadi udah nggak kelihatan lagi ya teman-teman. Oh, udah sampai itu satu belokan kita tinggal ya. Kita di 34, dia udah di 35. Karena ya dia Ribbon diesel. Kalau yang bensin nanjak di gini ya dia agak berat dikit, masih bisa kita pepet gitu. Kalau untuk yang diesel, waduh, tenaganya gila men, gila banget kalau untuk nanjak gitu. Di depan kita ada Agya 1,2 kalau nggak salah ya, Agya 1000 ini. Kita udah sampai di kelok 37. Ini penumpangnya agak sendiri juga dia ternyata. Enggak deng, 4. Kita salib di sini. Aduh, nggak sanggup, balik 2.
Kalau 42 ini saya sampai RPM-nya 4000 teman-teman. Kasihan sih sebenarnya maksa sampai RPM tinggi kayak gitu, cuman ya apa boleh buat, kalau nggak dipaksa dia nggak naik. Ini harus ganti dua, kalau nggak bakal nggak sanggup ini nanjaknya. Tuh, dua aja sebenarnya udah agak ngeden gitu dia tenaganya. Habis udah 44. Tuh truk lewat. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Semoga ada gunanya lah video ini buat teman-teman lihat. Oh ternyata gini loh kalau 44 itu. Ya seperti itulah yang saya harapkan. Sekarang kita udah sampai di Ambon Pagi namanya. Habis ini Matur. Nah ini enggak banyak lagi tanjakan-tanjakan yang seperti tadi. Ini sampai Matuanya, sampai Matur itu udah jalannya udah ada trek gitu teman-teman. Walaupun ukurannya masih segini. Oke teman-teman, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.